Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kak Uwi senang sekali bisa berjumpa lagi bersama adik-adik lewat ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Dan adik-adik, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena apa? Tuhan Yesus selalu memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Adik-adik harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pagi ini siapa yang sudah siap untuk sekolah minggu? Angkat tangannya. Wow, semuanya sudah pada siap ya. Oke deh kalau kayak gitu, Kak Uwi akan pimpin dalam pujian dan adik-adik jangan lupa untuk ikuti dan lihat gerakan Kak Uwi. Adik-adik di rumah bisa ikut bergerak bersama dengan Kak Uwi. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, good semuanya. Mari adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan lagi dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu di
di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami melalui firman-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan dengar-dengaran akan perintah-Mu. Ajar kami untuk menjadi teladan dan contoh bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah cerita hari ini boleh kami ingat sepanjang hari, bahkan sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, cerita minggu lalu siapa yang masih ingat? Yang dibawakan oleh Kak Angel? Ya, benar sekali, tentang Yusuf. Bagaimana minggu lalu Yusuf menolak untuk berbuat dosa yang diajak oleh istrinya Potifar. Karena hal itu, istri Potifar sangat kesal. Akhirnya ia berbohong menuduh Yusuf berbuat jahat, sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Tetapi karena penyertaan Tuhan atas Yusuf, ia menjadi kesayangan kepala penjara. Dan ia pun berhasil mengartikan mimpi Raja Firaun. Karena hal itu, ia menjadi penguasa di Mesir. Suatu hari, ketika kelaparan melanda Mesir dan melanda juga tempat kelahirannya Yusuf, akhirnya Yusuf menjual seluruh bahan-bahan makanan yang sudah disimpan sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi dengan keluarganya Yusuf ya? Papa, mama, kakak-kakaknya? Bagaimana ya dengan kelaparan ini? Siapa yang penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung aja kita lihat ceritanya berikut ini. Ini adalah Yusuf, anak dari Yakub dan Rahel. Tetapi ia memiliki kakak-kakak yang membenci Yusuf dan menjualnya. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, ia mampu mengartikan mimpi Firaun Raja Mesir. Sehingga Firaun menjadikan Yusuf sebagai penguasa di Mesir untuk mengatur Mesir. Yusuf memberitahukan kepada Firaun bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan. Maka Yusuf menyuruh seluruh hasil kebun di 7 tahun kelimpahan untuk disimpan, dan ketika terjadi 7 tahun kekurangan, Mesir tidak kekurangan bahan makanan. Bahkan Yusuf menjual bahan-bahan makanan kepada bangsa-bangsa lain. Maka terdengarlah oleh Yakub ayah Yusuf bahwa di Mesir ada bahan makanan, dan ia menyuruh 10 anaknya, yaitu kakak-kakak Yusuf, untuk pergi membeli bahan makanan ke Mesir. Tetapi Yakub melarang Binyamin, adik Yusuf, untuk pergi ke Mesir karena ia takut terjadi sesuatu kepada Binyamin. Ketika Yusuf melihat mereka datang, Yusuf langsung menyadari bahwa itu adalah kakak-kakaknya, tetapi kakak-kakaknya tidak mengenali Yusuf. Yusuf ingin menguji mereka. Ia menyuruh untuk membawa Binyamin ke Mesir, barulah mereka dapat membeli bahan makanan. Sementara itu, mereka dipenjara selama 3 hari. Tetapi kemudian Yusuf memberikan mereka bahan makanan, dan Yusuf menyuruh pegawainya memasukkan uang mereka ke dalam gandum yang mereka bawa, dan Yusuf menahan 1 kakaknya supaya mereka kembali membawa Binyamin. Ketika tiba di rumah, mereka langsung membawa Binyamin pergi ke Mesir dan bertemu Yusuf. Kemudian ia melepaskan kakaknya yang dipenjara. Tetapi Yusuf mempunyai tujuan tertentu. Ia membiarkan mereka semua pulang dengan membawa bahan makanan, tetapi diam-diam ia memasukkan piala perak ke dalamnya. Ketika mereka dalam perjalanan pulang,
Yusuf menyuruh pegawainya memeriksa mereka karena ada piala perak di dalam kantong makanan yang dibawa oleh Binyamin yang tidak mereka ketahui. Dan dibawalah mereka kepada Yusuf untuk menahan Binyamin. Tetapi Yusuf tidak tahan lagi dan ia memberitahukan bahwa ia adalah Yusuf, adik mereka yang mereka jual ke Mesir. Dan Yusuf memaafkan kakak-kakaknya. Nah, adik-adik sudah dengar cerita dan melihat bagaimana Yusuf mau mengampuni kakak-kakaknya yang sudah berbuat jahat waktu ia masih kecil. Dan cerita itu adik-adik bisa temukan di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian 42 sampai pasal 45. Kak ulangin, dalam kitab Kejadian pasal 42 sampai pasal 45. Adik-adik, kita harus belajar saling mengampuni dan tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana Yusuf juga tetap mengasihi Allah dan ia tetap mengasihi keluarganya, bahkan kakak-kakaknya yang sudah berbuat jahat kepada dia. Yuk kita berdoa bersama-sama, kau pimpin di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita Alkitab pada pagi hari ini. Kami belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi satu dengan yang lain, yang mau memaafkan kesalahan orang lain, bahkan kami Tuhan mau menjadi contoh dimanapun kami berada. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, dan biarlah firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini sudah selesai. Tapi ingat, kita ada sekolah minggu lagi di minggu depan. Jangan lupa ya, jam berapa? Benar sekali, jam 8 pagi. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.